Pertanyaan nomor 1, bagaimana kamu mengintegrasikan nilai-nilai harmoni, excellence, dan integrity dalam aktivitas akademik dan sosial sehari-hari di kampus? Poin pertama, harmoni. Contoh di ranah akademik, saya misalkan ada diskusi dalam kelas atau kelompok, maka saya akan menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat saya, dan meskipun pendapat itu tidak sesuai dengan pendapat saya gitu. Lalu dalam ranah sosial, saya tidak membeda-bedakan teman, entah itu dari ras, suku, agama, dan status sosial. Untuk poin kedua yaitu excellent. Contoh di ranah akademik, saya tidak hanya belajar untuk mendapat nilai bagus dalam ujian, tapi saya juga untuk mendalami dan memahami materi tersebut. Lalu untuk di ranah sosial, misalkan saya tergabung dalam organisasi atau kepanitiaan tertentu, maka saya akan melaksanakan tanggung jawab saya dengan standar yang tinggi. Untuk yang poin ketiga itu ada integrity. Contoh di ranah akademik, saya tidak menggunakan joki atau tidak mencontek dalam ujian. Kemudian di ranah sosial, saya dapat memegang rahasia dan menepati janji. Baik, selanjutnya itu pernah kamu menghadapi situasi di mana kamu harus pilih antara integritas akademik dan kemudahan? Bagaimana kamu menghadapinya? Ya, sebenarnya saya pertama itu pernah sekali menghadapi tantangan di mana tugas-tugas dari dosen itu sangat sekali mepet, kemudian sangat sulit untuk dikerjakan. Bahkan beberapa saya mikir ada godaan untuk mencontek atau mensaring dengan teman. Ya, tapi saya lebih mementingkan integritas akademik saya karena saya lebih jujur pada diri saya sendiri. Terima kasih. Selanjutnya yaitu nomor 3. Seberapa besar kamu menghargai kerja keras dan orisinalitas dalam menyelesaikan tugas akademik? Saya sangat menghargai kerja keras dan orisinalitas karena menunjukkan integritas dan kesungguhan dalam belajar. Bagi saya, tugas akademik bukan hanya soal hasil, namun juga tentang proses memahami dan mengembangkan pemikiran. Dan selanjutnya yaitu apa yang kamu lakukan untuk memastikan bahwa karya akademikmu benar-benar orisinal. Untuk memastikan keaslian karya saya selalu menuliskan dengan kata-kata saya sendiri, mencantumkan sumber dengan benar dan mengecek ulang, memastikan bahwa karya saya tidak mengandung unsur plagiarisme. Dengan begitu, saya pastikan bahwa karya saya merupakan dari usaha saya sendiri. Untuk nomor 4, kita bisa lihat apakah kamu memahami apa itu plagiasi dan bagaimana menghindarinya. Apa langkah-langkah yang kamu ambil untuk memastikan bahwa semua sumber dalam tulisan kamu dikutip dengan benar? Apa itu plagiasi? Plagiasi adalah menyalin atau menjiplak karya orang lain tanpa menyematkan sumber aslinya lalu mengakui sebagai karya kita sendiri. Untuk cara menghindari plagiasi yaitu pahami sumber yang digunakan, lalu menggunakan frase, gunakan tanda kutip untuk kutipan langsung. Kalau bisa kita cek plagiasi di web atau sumber-sumber tertentu. Untuk langkah-langkah untuk mengutip dengan benar yaitu catat semua sumber sejak awal, gunakan frase, gunakan tanda kutip langsung, dan buat daftar usaha. Kita termasuk nomor 5. Bagaimana kamu berkontribusi dalam menciptakan suasana kerjasama yang harmonis dalam kelompok proyek? Apakah kamu selalu berusaha untuk memahami dan mengerti pandangan orang? Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari harmonis itu sendiri. Harmonis berarti menciptakan hubungan yang selaras, saling menghargai, dan kerjasama yang baik antar individu maupun lingkungan dalam kelompok. Lalu bagaimana cara saya mempraktikannya ialah dengan cara menjaga komunikasi yang terbuka. Lalu saya akan menghargai pendapat masing-masing anggota saya sendiri. Karena setiap orang memiliki pendapat dan kemampuan yang berbeda-beda, maka sangat penting bagi kita untuk menghargai setiap pendapat dari mereka dan memahaminya sebelum kita mengambil keputusan bersama. Karena dari setiap pendapat itu bahkan akan kita gabungkan lalu menjadi satu kesatuan yang selaras.